Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa megah lagi untuk majelis ilmu. Semua atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat iman Islam kepada kita, sehingga dengan langkah kita untuk bermajelis ilmu. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, masih dengan tema wali Allah dan wali setan. Maka kita meyakini adanya wali Allah, dan sudah saya jelaskan karakteristik wali Allah itu seperti apa, bagaimana Allah sebutkan dalam Quran surat Yunus ayat 60 sampai 64. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali Allah ini adalah orang-orang yang tidak ada kekhawatiran pada mereka dan mereka tidak pernah merasa sedih. Ini menunjukkan orangnya orang normal, bukan orang gila. Kemudian sifatnya alladzina amanu wa kanu yattaqun, dengan kondisinya dia pun beriman dan dia bertakwa. Beriman berarti bertauhid, tidak berbuat kesyirikan. Bertakwa berarti mengikuti sunnah, tidak berbuat kebid'ahan. Lahumul busra fil hayatid dunya, mereka mendapatkan kabar gembira di dunia, wa fil akhirah, demikian juga di akhirat. La tabdila li kalimatillah, dan keputusan ini tidak ada perubahan. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah janji Allah yang benar-benar akan menjadikan kemenangan buat mereka. Maka wali Allah tidak disifati dari sukunya, tidak disifati dari kulitnya, tidak disifati dari nasabnya, tapi disifati dari iman dan takwanya. Sehingga mungkin panjenengan bisa juga menjadi wali Allah, dan wali Allah tidak selalu kemudian bisa hilang, bisa kabur, bisa ambles bumi, dan juga termasuk wali Allah juga kadang tidak dikenal orang. Maka banyak kemungkinan dan banyak peluang. Maka jangan ragu untuk terus beriman dan bertakwa agar kita benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat pendukungnya lagi, yaitu Al-Baqarah 257. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilal nur. Selain ada waliullah dalam artian manusia yang terpilih sebagai waliullah, maka Allah sendiri menyatakan kalau Allah itu wali buat orang-orang yang beriman, yang mana dengan sebab itulah Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya iman, dari kekufuran menuju keimanan, dari kesyirikan menuju ketauhidan, dari kebid'ahan menuju sunnah. Maka waliullah ini punya sifat mudah menerima kebenaran. Kemarin yang kita tampilkan itu gambar itu ada orang atau mungkin masjid atau mungkin pengurus tertentu itu yang langsung dengan ditampilkannya itu. Padahal itu kan ilmu, artinya sesuatu yang bisa kita logika, bisa kita terima, dalilnya ada, buktinya ada, gambarnya ketemu, masih bisa terbuka diskusi. Jadi dia resu karena di masjid itu dia selalu jadi dapat kambingan beli sapi, ya. Jelaslah gambar itu satu kan kemarin maksudnya ada ABC, D, E, F, G, ada 7. Salah satunya itu masjid itu, dan dari sampingnya itu ada 7 bintang itu yang umurnya sesuai, itu cuma 1 atau 2. Jadi pas saya nyampaikan itu dia nggak mau datang. Pas saya tanya katanya mana yang biasa nyarikan, karena kan saya pengen dia sendiri sekarang ini puasa burung gitu. Tapi dia nggak datang. Pas saya tanya mau nggak datang, katanya pas rapat menentukan panitia, ketika dijelaskan sama mereka, dia marah. Makanya yang seperti itu belum waliullah. Waliullah itu ketika kemudian mendapatkan hanya jadi bisa menerima, bisa melogika. Makanya nanti ada pertanyaan wali dijawab oleh Nabi SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu
ya Rasul, bagaimana cara masuk surga dan selamat dari neraka? Nabi menjawab, soalmu itu soal yang alim besar. Wa innahu yasir, padahal jalannya mudah. Ala man yasarullah, buat orang yang dimudahkan. Jadi pertanyaanmu itu besar, tapi sebenarnya mudah buat orang yang dimudahkan. Kata Nabi, Allah tusyrika billah. Yang pertama, jangan berbuat kesyirikan. Itu mudah kalau dalam hidayah. Mudah, jelas kita semua nyembah Allah, nggak boleh buat kajian kan mudah. Kita semua nyembah Allah, nggak boleh nyembah sapi kan mudah. Kita semua nyembah Allah, nggak boleh berdukun, itu kan jadi mudah. Buat siapa? Orang yang dikasih hidayah. Tapi yang tidak dikasih hidayah, marah. Sampai ditulis di dalam Al-Quran, ada ma'ajana alaihi aba'una. Ngapain kamu larang saya buang sajian? Ngapain kamu larang saya ke kuburan? Ngapain kamu larang saya melakukan hal-hal yang sudah biasa dilakukan nenek moyang saya? Loh, bahkan kamu anak kemarin sore, bahasa-bahasa seperti itu menunjukkan dia berat menerima kebenaran. Makanya di sini disebutkan Allah wali orang-orang yang beriman. Yang mana orang beriman ini akan dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Gelap yang mana? Dari kesyirikan menuju tauhid, dari kekufuran menuju iman, dari kemunafikan menuju keikhlasan, dari kebid'ahan menuju sunnah. Makanya ketika kita masih berat menerima kebenaran, banyak-banyaklah berdoa minta hidayah. Dan kita sebenarnya setiap hari itu dipaksa oleh Allah untuk berdoa itu ihdinas siratal mustaqim minimal 17 kali. Minimal 17 kali. Tapi kebanyakan kita akan sholat menghayati itu. Jadi agar sholat tidak menghayati itu, terus akhirnya begitu kemudian ada penjelasan-penjelasan yang kadang itu tidak sesuai dengan adat kebiasaan kita, susah menerimanya. Maka Bapak Ibu dan Allah tadi mulai diundang kawinan, ada acara resepsi. Yang undang itu nggak main-main, ketua kamil salah satu masjid itu saya datang. Ini diundang ya datang wajib dong. Nah, kalau pulau kita rampungnya nanti rampung. Tapi pulau akhirnya yang tak jalan yang mulai ketika bawa MC-nya nyampaikan nanti mempelai akan melempar bunga. Yang mendapatkannya maka akan segera mendapatkan jodoh. Mulai. Makanya saya beberapa kali dari mana-mana saya sampaikan ketika jenengan menikahkan putra dengan putri jenengan dan berharap sakinah mawaddah warahmah, acaranya jangan diisi dengan kesyirikan, jangan diisi dengan urufan tahayyul aneh-aneh. Sama dia mawon penting undang umum makan-makan dan berdoa ini kok. Datang nangga pendek datang makan. Sampai yang namanya Utsman bin Affan itu Pak, cikal bakal orang kaya yang dikenal sejarah, khususnya sejarah Islam, itu ketika datang ke Mekah hijrah tidak bawa apa-apa. Begitu kemudian dipersaudarakan dengan orang Ansor, ditawarin kebunnya dia nggak mau, ditawarin istrinya dia nggak mau. Nah kita, coba jenengan, aku ditawarin belum? Lah tawarin kebun berdoa belum? Muhammad tawarin. Terus bin Affan, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf salah, nggak mau Pak. Ya cuma mengatakan tunjukkan saya pasar. Akhirnya ditunjukkan pasar, jual beli singkat cerita, dapat keuntungan pasar gede, kelinci, terus dia melamar wanita Madinah. Itu sudah ada mahar, duit tak mobil mesti mahar. Jadi sambil jualan, jadi modal nikah, bukan kepikiran dulu mangse, dulu sawah enggak. Wah yang penting punya mahar yang saya belum, baru itu sesuatu kerjanya, yang kalau tawakal gitu kan. Akhirnya ya terjadi begitu sudah nikah, orang Arab itu kan nikah itu parfumnya khusus baunya, terus enten permoni kuning itu gitu kan. Nah, kita kan tidak terbiasa orang itu, jadi nikah mana yo orang ketok, orang Arab ketok. Maka begitu kemudian lewat jalan Nabi itu, itu nikah dong. Ini ya Rasul, sudah dicoba ini. Ya
Dan Nabi pun telah mengatakan awlim walau isya. Wali mau senajan mau boleh pedus siji niku pinten regane to. Kula dhewe iki kok anak kula sing tenan iku 2 yuta. Terus kula gadah rencang kanca. Kanca kan kalau niku kerjane serabutan. Terus istrinya harus meninggal, anaknya 4 kecil-kecil. Jadi kan kerja serabutan ini soalnya kerja ketika anaknya kali boten enten. Nah, berarti kan tambah susah lagi kerja kan. Otomatis pendapatannya kan dari sedikit dari tambah sedikit gitu kan. Dia cerita sama saya, kemarin korban ke Mas B, ngelakuin gue korban apa? Korban sapi, tidak pedus apa? Pedus gembel, tegomiro, 800 kurang mana? Cengkeh, bukan gede, kok iso? Jangan pulang-pulang mengajar dengan jelasnya korban binatang betina itu beli, saya beli betina, terus gembel. 400 ngomong, terus umur biro, setahun. Artinya kalau kembali ke situ dalam konteks Islam bin Affan, umpami, mulai nantinya kalau orang yang iuran terjadi Pak Mulai itu terjadi itu sapi itu petang utara, petang terus terang itu. Lo nanti berarti, itu nanti orang terus itu petang utara, orang kan kok 5, itu dimasak kami kan kayak bahkan. Tinggal 5 kan udah KRT atau KRW kan itu cukup. Nantinya kalau kita mau kembali ke wajah Islam, jadi simpel kan, rasa dada agak berdek, rasa dada aneh-aneh, gitu kan. Makanya udah Allah Subhanahu Wa Taala itu kan Islam ini. Ketika Islam itu dijelaskan dengan baik, maka dibutuhkan keimanan untuk menerimanya. Dan ketika jenengan benar-benar waliullah dan Allah juga menjadi wali jenengan, di situ ada proses penerimaan hidayah. Makanya hidayah itu ada hidayah itu taufik sama hidayah itu irsa. Hidayah taufik itu ketika Allah pilih kita menjadi orang yang beriman oleh orang kafir, alhamdulillah. Hidayah itu irsa ketika Allah mudahkan kita duduk di majelisnya tinggi dan nanti kemudian kita dengar hukumnya dan nilai ayatnya dan hadis. Nah, samina wa atona. Disitulah hidayah itu irsa berlaku. Makanya orang-orang yang dapat hidayah itu irsa itu menjadi waliullah tadi. Dan sekali lagi waliullah bukan terus laku sama aku hilang atau itu bukan ini. Terus waliullah yang biasa, cuman dalam kondisi-kondisi tertentu, ya Allah selalu menjaganya, menjaga untuk tidak ketemu dengan orang-orang jelek, tidak ketemu dengan keadaan-keadaan yang menyusahkan hidupnya santai, tidak pada tekanan-tekanan yang bikin stres. Makanya saya sering nyontohkan ada 2 orang berjalan, yang musim kantor itu pulau terus, yang tercopetan, yang tidak paku, yang terpleset, yang tertabrak, yang terserempet, yang tinggi apa gitu. Makanya bagaimana Allah, ini kan kita mengevaluasi ketika kemudian hidup saya kok banyak masalah, kenapa? Apakah memang saya itu terpilih untuk bersambai oleh para nabi, kenalnya orang? Nabi itu dicoba karena memang kayak dilainkan. Belajarnya kita bisa jadi karena banyak dosa. Makanya di situ kita mengevaluasi diri kita. Kalau kita sudah tertib, alhamdulillah saya tidak berbuat sirik, tidak berdukun, tidak aneh-aneh, sholat tertib. Saya bahkan kalau punya duit haji, umroh, kurban, semua saya jalankan. Kok akhirnya dapat dicoba? Berarti itu dengan terpilih untuk mencintai Allah. Dalilnya Allah, Inna Allah tidak akan ba'abdir ibtalah. Allah itu kalau cinta sama seorang hamba dicoba. Tapi yang jarang sholat, kok ketulur-tulur, berarti jalanan dosa. Kok kayaknya berkumpul malah kampusan, berarti jalanan dosa. Atau sebaliknya, saya berbuat dosa tapi kok nikmati berbuka, terus kalau sholat sugih, dan ini berkumpul malah dia sugih, dan aku kampus dia sugih, itu namanya istidroj. Seperti ini. Terus kita yang melihat nikmat itu dengan kacamata yang berbeda-beda. Jangan sampai gagal paham. Nanti kemudian ada orang lihat orang lain, aku sudah sholat, muridku susah atau sholat malah murid berpenak, ini aku tak rasa sholat. Nanti pun ganggu. Makanya orang Allah kembali ke sini, waliullah itu akan membersamai orang beriman untuk menuju kebaikan. Kemudian Al-Anfal 34, wa man kan
wa ma kanu awliya'ahu inna awliya'ahu illal muttaqun. Dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang-orang yang berhak menguasainya adalah wali-walinya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Ini menguatkan dalil Yunus 62 sampai 64. Bahasanya waliullah itu wajib bertakwa. Oh fulan, habis fulan waliullah. Aku orangnya kok cumanan. Enggak cumanannya yang Saudi. Sampai ada orang dialami waliullah itu sholat maghrib di dekatnya. Jadi karena itu kita. Ketika ditanya, kok fulan malah ditanya, Gus, waliullah ini. Sholatnya itu bukan fisiknya, rohnya. Maka hal-hal yang tidak masuk akal ini kita kan harus cocokkan dengan Nabi. Mana pernah Nabi melakukan itu? Nabi pun ketika mau wafat di akhir hidupnya dalam kondisi sakit, beliau ke masjid, jenazah digojek itu, baik bahasanya dikandi, dan kemudian imam itu tidak sanggup, Abu Bakar disuruh imam itu di sebelahnya jadi makmum. Dan terus dalam fikir, makmum itu tidak selalu belakang imamnya tadi. Nabi itu pernah bermakmum di sebelahnya imam. Tapi Nabi toh, kayak kakak ya dapat sesuatu di belakang maka itu menunjukkan Nabi dalam kondisi sakit saja masih berusaha ke masjid satu. Kemudian yang kedua masih sholat physically, bukan nomor rohnya boleh bukan sampai enten terus ngomong motor. Dan enten sing nekat mikir ini waliullah. Bilang kamu kan tidak sholat. Terus bocah yang mau bikin nonton itu jadinya kalah ini. Wah, pun samping kalah ini terus akhirnya posisi kepikiran nonton terusnya juga melihat Mekah dan Madinah. Terus langsung dia saya bertobat, dicolok. Dari kemudian sholat, habisnya tetap kita matang kuat. Dan bahkan kampung lagi dia punya aroma. Dengan contoh minuman gelas yang jenis granita, yang betul keliru dia terkait sayuran. Jadi sini kopi gelas macam itu, tapi sini kopi granita gelasnya rada cilik. Ibu katanya dia punya aroma granita itu kan dilebokin tangki mobil dari bensin. Waktu dunia itu di Teluk Pertamina. Granitanya satu. Lah nggak tahu itu dilebokin piro, malah itu dunia di Teluk Pertamina itu kan. Makanya dunia Indonesia ini tidak perlu ngebor-ngebor, tidak perlu nekake nopo minyak songko Selat Hormuz, cukup songko daerah lingkungan Jakarta itu sini pokok itu orang-orang itu contoh maupun ini. Makanya orang yang mengatakan semua tidak terbukti, karena terbukti ya coba membuka pom bensin sama granita selesai. Detail itu serahnya di Palestina atau di mana itu tidak ada. Ya sekali dua kali itu bentuk istighfar yang didatangkan oleh syaitan. Tapi kalau kemudian sebagai sesuatu yang selalu dia bisa hadirkan, tidak bisa. Syaitan tidak sanggup melakukan itu kontinu. Makanya wajibnya Allah Subhanahu Wa Taala, innal muttaqun salat waliullah itu harus bertakwa. Bertakwa itu tidak boleh kelihatan. Ya seorang tadi Ramadan yang poso, nah dari nanti bilang kok, nanti habis tenang, poso kan poso rokokan, ngomong juga ada konsen rokokan, bulan Ramadan, ada udur, maksudnya dia nggak sakit nggak apa, makanya apa yang Allah itulah ya dunia yang sedang dipermainkan oleh segelintir orang, jangan sampai tertipu sama mereka. Kemudian inna waliyullah alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-shalihin. Sesungguhnya wali-waliku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab. Sesungguhnya waliku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab Al-Qur'an dan dia melindungi orang-orang yang saleh. Makanya di sini sifatnya orangnya saleh dan taat dalam beragama. Ketika taat dalam beragama, maka jenengan tidak main-main yang melindungi Allah. Makanya tadi saya katakan waliullah itu jauh dari masalah. Tidak akan dekat sama orang-orang yang aneh, yang sakit jiwa, dan sakit. Itu enten kasih divisi lari sudah. Ini sinten kemudian
53 tahun itu belalang nenek SD perempuan umur 11 tahun. 11 tahun itu kalau perempuan itu sekali motor kali HP. Ya, mungkin orang tua ini gak paham dari pikirannya dengan memberikan itu bentuk kecintaan rumah dunia. Sekali motor sama HP. Ketemulah sama residivis itu. Udah gak pakai lama. Residivis itu langsung boleh akhir dibabat orang dosa basi. Ces mati digowol itu motornya kali nopo HP itu. Cinta-cinta dalam waktu 5 jam tidak salah ketangkap sama Polres Sragen. Ternyata dia pernah masuk penjara, bunuh orang lagi. Dulu tadi. Terus dulu itu sebelum dia bebas itu dia pernah bunuh orang 2 kali. Satu seorang wanita, dia sama perampasan itu terus akhirnya orangnya meninggal. Yang kedua Maria itu ke manusia juga, dibunuh juga. Dan dari situ kita jadi paham, Pak. Ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, inna fil qisasi hayatun, dalam kisos itu ada kehidupan. Maka kalau orang-orang yang berbuat seperti itu tidak dihukum yang sama dengan perbuatannya, maka dia akan menghabisi nyawa orang lain lagi. Dan ini mau takut dengan ini duit diutangi duit, disawar gedang belum apa betul. Lalu Pak Riyad mau pulau utang duit tak bayar gedang belum? Biasanya susutnya berbeda. Nah, susut berbeda. Pulau utang tak yuto, pulau bayar gedang. Sakit. Pokoknya loh. Duit dia bayar duit loh. Sehingga nyawa bayar nyawa kan gitu. Nah itu sebenarnya di logika mudah gitu. Dan faktanya akhirnya satu orang ini dipendoro sekian belas tahun, kemudian negara pun ngopeni loh, itu makanya loh. Dengan sing orang jahat dari sing tak ibadah, berdina tidak mikir butuh dulu ya kan, tidak kerja, untuk lagi tinggi, mudah beras, itu kalau kita jadi luar. Itu sing nang jero niku wis ora perlu mangan kan, ora perlu mangan kan. Nah, iya, lancar. Misal sekali makan 10.000 kali 3 30.000 kali 30 900 penjara 10 tahun 900.000 dikali setahun dulu ya, setahun 12 juta kali 10 tahun Pak 120 juta kali pembunuh. Akhirnya begitu metu materi mana? Jadi kalau itu hadiah, ini materi siji 120 juta. Jadi kalau ngono gitu kan. Padahal dalam Islam begitu kayak gitu, udah mati selesai. Kalau nggak perlu kebeban. Makanya kalau ada yang merasa kebeban dengan subsidi, kebeban dengan segala macam urusan rakyat keliru, justru yang jadi beban itu penjara itu. Lalu orang jahat kok. Ya makanya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dengan coba cermati. Ketika kita menjadi orang yang solih, putra jenengan, jabon jenengan jadi orang yang solihah, maka Allah sendiri yang akan menjaga. Nanti dalam hadis dikatakan, ya bulan ihfadillah yahfaduka. Ya cobalah Allah sing jaga kowe. Cara basa Jawa itu sing kandhane tatanan uripmu nganggo aturan Gusti Allah yang nata uripmu. Gitu. Makanya kalau itu bisa terdeliver dengan baik kepada anak cucu kita, mereka kemudian berkhidmat kepada Allah dengan baik dan benar, Allah yang akan mengarahkan. Tidak ada misalnya sampai mati kelaparan, tidak ada. Makanya ada sekedar analogi ringan itu. Kadang ada orang dan itu nyata, bukan cuma cerita. Saya ketemu orang kadang punya anak satu atau dua, ini mulai cerita masalahnya kok wah banget. Tapi di satu sisi, padahal dia kaya, punya duit, punya pendapatan, mungkin dia punya pensiunan. Tapi di satu sisi ada orang dengan anak 9, 8, yang terjual serabutan lagi, gak pernah kelihatan stres, juga pernah ceritanya aneh, hidupnya bahagia, santai, dulu. Maka bagaimana Allah kuncinya kembali. Bagaimana kemudian ketika kita benar-benar mendekat kepada Allah lalu menjadi waliullah, di situ Allah pun akan membalas kedekatan itu dengan berbagai macam bentuk pertolongan.
Kemudian Yusuf ayat 24, kadzalika linasrifa al-husu'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah agar kami memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Maka ketika kita terpilih menjadi hambanya yang tadi masuk kategori iman dan takwa, bertauhid dan mengikuti sunnah, lalu dipilih menjadi waliullah, maka kita akan dijaga pripun, dijaga dari orang jelek dan kemaksiatan. Ketika ada dangdutan di orang ini ada mau. Ketika ada orang mabuk, orang judi, orang ingin melirik. Bahkan ketika HP, gak ada orang pun, kita tidak ingin melihat yang aneh-aneh. Itu bentuk penjagaan. Maka di situ nanti akan muncul rasa muraqabah, merasa diawasi, lalu lahirlah khosyah, merasa takut kepada Allah. Dan itu hakikat takwa. Takwa itu mengikuti perintah Allah karena berharap pahala darinya, dan menjauhi larangannya karena kita takut sama azabnya. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala, Yusuf sebagaimana kita tahu, beliau seorang yang ganteng dan Zulaikha seorang yang cantik. Dan Allah mengabarkan keadaan dua manusia ini, yaitu in hammat wa hamma biha. Bahasanya Zulaikha menginginkan Yusuf, jadi Yusuf itu gendut. Mau ayo. Dan itu normal bagi manusia, cuman ada cumanya dosa. Nah karena dosa, laula ar-rahman burhana rabbi, maka Allah memberikan burhan. Burhannya apa? Berupa petunjuk. Petunjuknya apa? Bentuknya Yusuf dinampakkan wajah bapaknya. Teringatlah si anak ini tentang wajah bapaknya yang soleh, yang kalem, yang tentu akan sedih kalau anaknya bermaksiat. Akhirnya yang tadi dia kepingin langsung mau pilih Melayu, tapi yang satu kebacut, nopo istilahnya kalau pedus itu kebacut berat. Akhirnya tetap dipoyak, digerek rambutnya buri, suaranya buri. Gandeng ini istri pejabat, ya tetap dia soalnya yang salah rakyat. Kan makanya juga model itu kan biar nenteng. Jadi rakyatnya tidak jadi pembayar, akhirnya nyemplung penjorolan si rakyat, gitu kan, demi untuk menjaga martabat si pejabat ini. Nah, lu kan pejabat masuk ini kok mulu, gitu kan, dibelolan. Ini kayak kasusnya ini dan Ferdi Sambo, gitu. Dan ini Ferdi Sambo itu kan jujur jadi kampusan kalau bujurnya kan, kan bisa kan mau baca tanda yang ngomong. Nah, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan melihat bagaimana Yusuf alaihissalam sebagai seorang nabi yang terpilih itu pun juga punya hasrat, tapi Allah jaga. Disitulah maka kalau kita yang bukan nabi, godaan yang karuan. Kalau nak pilih itu melewati ngarep boleh untuk orang rakyat tak kira-kira. Tapi harus Bismillah, mau itu jual istiqlal. Orang tidak hidayah malah ngetok sing ngono kuwi. Paling berat itu kalau kan ya ini Pak Budi ini masjidnya kan niku gilingan. Kalau nek ngomongke ngelani gilingan, subuh lah itu isinya subuh isinya PSK itu kan teraca. Ya semua bismillah tak lewati. Dia bulan balik kok. Oh, kami sini ini padahal terus bener-bener ngasak ya, tenang. Jadi saking mungkin nanti subuh rong payu ngono ya. Terus pokoknya masih ini ya, sekolah lagi ya, belum mulai ya, KR, terus sampai ini, enggak. Makanya Allah Allah malah bajunya sampai ini mergoyalai, lupa. Ini macam-macam pernah lah. Sing itu enten, sing lanang enten, sing lanang jadi-jadian enten, sudah ini lanang biasanya, kan. Kemudian sing kowe enten, sing nom enten, tergantung kali ini kok duit. Tapi tadi kita tahu itu salah. Buat kita lewat situ aja serang gas, diambil di sini sorti di semua. Makanya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ini topik bahagia. Banyak dengan punya putra, pamit, pulau muliakan Jogja, muliakan Surabaya, muliakan di luar kota. Maka perlu untuk dengan ingatkan untuk senantiasa bertakwa. Itu ilmu utama. Sholat dulu, sholat sholat.
nek orang repot, nek majelis ilmu sekitar kampus biar kemudian tersirami, tidak cuma selain ngejar ilmu dunia saja, tak apa-apa. Banyak pesan yang lulusan teknik nuklir dari ustaz, enten teknik kimia, enten teknik macam-macam enten. Makanya Allah Subhanahu wa taala hidayah bisa datang kapan saja dan di mana saja. Maka jangan berhenti untuk mendorong anak-anak kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya Al-Isra 65, Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Nah, ketika sudah disebut sebagai hambaku, orang yang bertakwa, ibadur rahman, waliullah, maka setan tidak punya kuasa. Wa kafa bi rabbika wakila, dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga. Niki mboten tamu di warung siang. Kula dijalin kula nang warung soto. Warung soto itu kula kaya kula nyoto, warung soto nyoto ya, maksud warung soto. Ya. Nah, niku datang pembeli 3 orang wanita. Yang 2 muda, yang 1 tua. Yang muda itu pakaian kayak biasa, selingkuh dengan kula. Terus yang tua itu tua saja. Kelihatan dari mukanya, tapi rambutnya itu semir lu kan ada cendek juga, wah ada cendek aku. Entah kenapa itu kalau libur seberangan, memiliki yang 3 itu sana, yang 2 masuk sana, yang bah-bah itu masuk ke arah saya. Ya boleh ingat itu seru biang atau modal-modal orang ibadah ini mau itu Arab nyangka aku baru menghipnotis aku. Ya mulai kan gede aku orang dulu apa biasa wae. Yo mulang saya tidak apa-apa. Dan saya cerita sama saya, motor, baik mau. Ingat ini, profilnya kebun-kebun wong-wong pedalaman. Jadi hal-hal seperti itu gitu. Ketika kita itu tidak meyakini kebenaran perbuatan-perbuatan seperti itu, tapi ketika kemudian kita sudah ketakutan bisik, ini kan yang mau ditembuk, mau jadi terus turun, baru terus ditembuk, HP-mu, dompetmu, kalau ditongke, begitu terus dikeke, mau lagi sadar, mau apa itu? Karena hipnotis. Jadi menurut dulu ini menjadi dia di sini, saya di situ, lihat, kalau mau ketemu gitu. Apa udah Allah Subhanahu wa taala itu dan nyata. Makanya dalam Islam itu, ya, termasuk saudara terbaik itu ngasih air. Tapi keterminalan ini, soalnya sepanjang ketika diberi air sama orang yang tidak dikenal, jangan mau. Kan gitu dong. Malah saat ini rakyat berarti aneh-aneh mau itu. Makanya wahai udah Allah, ketika kita bertakwa kepada Allah yang akan jaga. Oh, jaga ini, jaga ini. Tapi kalau kemudian kita tidak bertakwa, tidak jadi waliullah tadi, murid itu kalau susah, keluar atau panas sandung, 12 juta lalu masyarakat, gitu kan, terus di pasar kecopetan, gitu kan, macam-macam musibah yang akan mendatangi kita. Wahidin azan ya Allah pastikan setan-setan dan mali setan tidak mampu menyentuh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wa kafa bi rabbika wakila, dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga. Kemudian pada Quran surah Al-Imran ayat 37, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, dia mendapati makanan di sisinya. Terus Maryam ini termasuk waliullah ya. Kemudian qala ya Maryamu anna laki hada. Zakaria bertanya, wahai Maryam, dari mana kamu dapat makanan-makanan ini? Qala huwa min indillah. Dia pun menjawab, ini makanan dari sisi Allah. Makanya dalam konten yang kita makan, ya, dengan dapat itu yang ada di rumah jenengan, yang mungkin nanti di kantor dapat, atau mungkin dapat dari tetangga, dari mana pun asalnya, hakikatnya berpulangnya kepada Allah. Dan orang-orang yang bertakwa, yang merupakan waliullah tadi, Allah sudah pastikan wajar zuhum min haitsu la yahtasib. Tak kaya rezeki saka nanti wae orang ngerti akan parane, tidak akan mati kelaparan.
Kalaupun akhirnya rezekinya nggak ada dan dia harus mati, berarti memang sudah tiba ajalnya. Makanya sebenarnya ketika kita itu akan terlahir di dunia, Allah sudah tetapkan jatah rezeki kita. Begitu Allah sudah tetapkan jatah rezeki kita, maka umur yang Allah berikan, seiring bertambahnya umur itu, kita seiring menghabiskan atau mengurangi jatah rezeki itu. Misal jatah rezeki ini Pak Bom itu kan 10 miliar. Dalam malam ini itu sudah dikasih 10 miliar kurang roti rong nah. Jadi kunek itu mati. Sekarang makan kita kayak ustadz itu, dan ada yang mati. Enggak, jadi kita pun tidak tahu kita ikan berapa banyak. Oh berarti lah kayak sudah triliunan, berarti jatah rezeki ini oke gitu. Dan kita juga nggak tahu, makanya kita nggak bisa murah lapangan gitu. Enggak juga, makan aja kita nggak tahu. Makanya begitu itu habis jatah kita, umur kan ada, tapi jatah rezeki itu sudah ada kuatnya, harus jalani gitu kan. Maka nggak dipikir-pikir, kadang kita itu sok ngeluh rezeki itu sidik, jadi oke. Nah mungkin dengan kita yang dikasih sidik, bisa jadi dengan sebab itu umur kita atau doa hilang sih. Makanya oke karena akhirnya kemudian banyak penyakit segala macam dan mati dan seterusnya. Nah maka apa yang dirahmati Allah, dalam hidup kita harus selalu senantiasa mencari atau melihat hikmah. Jangan kemudian mencari sebab untuk tidak bersyukur. Makanya Nabi mengingatkan unduru ilaman wa aswaraminkum. Nah urusan dunia lihat ke bawah. Oh aku punya ini roti, alhamdulillah ada yang nggak bisa makan roti. Mungkin saya pernah cerita itu bocah Palestina itu sampai air putih segelas itu pada kondisi tertentu mereka nggak punya. Akhirnya begitu ada mobil tangki yang parkir, mungkin karena saking dinginnya ketika malam hari, pagi hari itu berembun, itu mobil tangki itu dilapkan di tangan ini, saya kesini mungkin ada begitu dia ganti diundi sampai seperti itu. Dan kita hidup manis itu dikasih dulu, saya dikasih juga. Jangan sing kelas mau tambah ini, cuma 3 kilo. Maka itu bagian dari nikmat Allah walaupun cuma akhir. Nah maka dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Maryam pun juga menjawab, maka itu ditambah, karena pangan yang ada dari ya. Maka Maryam mengatakan ini dari Allah dan harus begitu. Tak boleh dengan ikut-ikut korun. Bukti tubuh ilmin ini. Aku memiliki mergo, aku sekolah pintar, aku suka mergo pintar dodolan, pintar dagang, aku sukses karena saya dulu jadi ketua BEM. Tidak, bukan itu. Apapun wasilah kita, pedagang kah, bisnis kah, pegawai kah, profesional kah, maka semua itu atas izin Allah. Itu harus difahami, dicerna dengan baik, tidak boleh disimpangkan sampai lupa asal usulnya. Kemudian Quran surat Al-Imran ayat 37, "Kullam madakhala 'alaiha wa kadza." Quran surat As-Saffat ayat 139 144, "Wa inna Yunusa laminal mursalin." Sesungguhnya Yunus benar-benar seorang rasul. Ini kisah tentang Nabi Yunus. "Id abqa ilal fulkil mashhun." Maka ingatlah ketika dia lari di kapal yang penuh muatan. Terinanya beliau suruh dakwah satu kampung. Ini orang kampung kan dadanya angel. Beliau tak sabar, semua malas tak tinggal lagi. Begitu dia pergi dan harus menyeberangi lautan, ada kapal ngelu. Terus pokoknya mikirnya aku semua ngurusi wong kuwi. Fasahama fakana minal mudkhadin. Kemudian dia masuk dan dia ikut berundi, lalu dia termasuk yang kalah dalam undian. Kapal mulai, terus mereka sepakat harus ada yang dibuang. Yang dibuang itu uang. Dan karena tidak mau istilahnya saling mendolimi, mereka pakai cara undian. Ngoten. Terus misalnya dengan ada putranya itu oke. Terus dia wali siji. Ya dihitung secuil kurang. Itu tidak bisa disepakati. Terus diundi baik, terus yang ikut sopo. Yang mereka sepakat tidak apa-apa. Nabi pernah kayak gitu dalam konteks safar.
istrinya kan banyak, siapa yang mau dibawa? Wong safari gak rutin, nek safari rutin kena pena. Aku nggak awal bulan minus, ya. Istrinya 3 tinggal, bulan 1, bulan 2, bulan 3, nanti bulan keempat kamu awalnya. Safari gak jelas, bisa 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, ya. Karena gak jelas ya diundi aja. Nah maka ini diundi, begitu diundi dapat Nabi Yunus, diundi lagi dapat lagi. Wes pokoknya untuk terus gitu. Gak tahu mau dikerjain mobil tapi enggak sih. Nah, kemudian Faltan mahu al-hutu wa huwa mulim. Kemudian begitu kemudian dilempar Nabi Yunus ke laut, begitu masuk ke laut langsung ditelan oleh ikan yang besar dalam keadaan di sini dikatakan mulim, dalam keadaan tercela karena tadi dia lari dari dakwah. Makanya yang diminta dari para pendakwah itu sabar. Walaula annahu kana minal musabbihin, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang yang musabbihin, banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka dia akan ada di perut itu sampai hari kiamat. Makanya ada nabi yang Allah angkat hidup Isa, ditaruh di langit yang langit yang kedua, ditaruh di situ Nabi Isa alaihissalam dan akan diturunkan nanti hari kiamat. Maka ini Nabi Yunus, ini Allah sebutkan di sini, kalau bukan karena dia bertasbih selama di perut ikan, maka nggak tak keluarkan tak dari kono kata Allah sampai hari kiamat. Nanti ada ulama yang memahami ayat ini bahwasanya ikannya itu sampai hari ini masih ada. Ini maksudnya kalau nggak salah paus, kalau nggak salah nih blue whale, paus blue. Jadi dia gede biaran dan dia tinggalnya di laut dalam, nggak mau keluar. Mau keluar itu belum tentu berapa tahun sekali, kok di dalam banget. Nah, makanya sudah menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, si ikan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi itu kalau tidak bertasbih maka dia akan bersama dengan ikan ini di situ sampai hari kiamat. Nanti ada orang yang berpendapat ikannya masih ada, alam ikannya yang mana, tapi jelas ikan yang semacam itu masih ada. Terus ada ikan paus jenis ini itu lewat. Terus di atasnya ada kapal ini mungkin kapal tanggung lah, bukan perahu kecil, tapi perahu mungkin bisa diisi 20-30 orang. Itu pausnya kira-kira bisa meja, kapal itu sampai kentok. Ini bisa diisi orang, 30 orang atau 50 orang. Jadi yang misalnya 1 orang kecemplung itu jelas. Nah di situ Nabi Yunus alaihissalam banyak bertasbih. Tasbih itu pun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, terakhir dari tasbih beliau itu, maka bentuk kewalian waliullah itu tidak harus selalu terbangun dari awal. Bisa jadi ketika kita sebagai manusia luput khilaf berbuat dosa, lalu kemudian kita bertobat kembali